Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelompok kecil 1.3 Praktikum Industri 1 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya yang bernama Melisa Yupratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan soal 1 pada modul 2. Dapat dilihat pada soal, terdapat lingkaran yang diameternya 28 mm dan 60 mm. Untuk membuat lingkaran yang berdiameter 60 mm, kita gunakan tools circle yang terdapat pada tools draw, yang terdapat pada toolbar draw. Kemudian kita klik circle, kita pilih center diameter, kemudian kita tentukan sembarang titik untuk menjadi titik tengah dari lingkaran yang ingin kita buat. Sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu satuan yang kita gunakan dengan unit. Kita pilih satuan milimeter, kemudian klik OK. Kemudian kita klik circle, kita tentukan titik pusat lingkaran. Misalnya di sini dengan diameter 60 mm. Kita klik enter. Kemudian kita buat lingkaran yang diameternya adalah 28 mm yang dapat kita lihat pada soal. Caranya sama, kita tentukan titik pusatnya yang sama dengan titik pusat lingkaran yang diameternya 60 mm. Kita ketik 28, kemudian tekan enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat garis bantu menggunakan tools line yang terdapat pada toolbar draw. Sebelumnya kita aktifkan dulu auto mode yang berfungsi untuk menjaga kursor akan tetap berada pada sudut-sudut seperti 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Jadi garis yang kita buat itu akan selalu lurus. Kita klik line, kemudian kita tentukan titik awalnya yang adalah titik pusat dari lingkaran yang kita buat tadi. Kita tarik ke bawah, kemudian kita ketik panjangnya yaitu 113 mm. Kemudian tekan enter. Kita aktifkan dulu auto mode. Kemudian kita tarik garis lurus 113 mm, tekan enter. Kemudian kita buat garis ke kanan dari endpoint garis yang kita buat tadi sejauh 6 mm dan ke bawah sejauh 5 mm. Lalu kita buat garis bantu sejauh 40 mm yang berfungsi sebagai garis bantu untuk membuat lingkaran. Kita ketik 40, kemudian tekan enter, kemudian akan terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menambahkan lingkaran. Seperti yang terlihat pada soal, terdapat lingkaran yang jari-jarinya sudah diketahui seperti 20 mm, 46 mm, 65 mm, 60, dan 25 mm. Pertama-tama, kita pilih circle, kemudian kita pilih center radius karena dimensi yang diketahui pada soal adalah radius atau jari-jari lingkaran. Kemudian kita pilih titik pusat lingkaran yang ingin kita buat di endpoint garis yang panjangnya 40 mm tadi. Kemudian kita ketik jari-jarinya adalah 20 mm, kemudian tekan enter. Lalu kita buat lingkaran yang jari-jarinya adalah 25 mm, yang titik pusatnya berada di sini. Kita ketik 25, kemudian tekan enter. Lalu kita buat lingkaran yang
jari-jarinya adalah 60 mm yang titik pusatnya berada di ujung sini. Kemudian kita ketik 60, kemudian tekan enter. Lalu kita buat lingkaran yang jari-jarinya 65 mm. Kita ketik 65, kemudian tekan enter seperti ini. Yang kemudian yang terakhir adalah lingkaran yang jari-jarinya 46 mm. Yang titik pusatnya adalah sisi dari lingkaran yang jari-jarinya 25 mm. Kita ketik 46, kemudian tekan enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, kita buat garis bantu untuk membuat lingkaran lainnya. Kita buat garis bantu menggunakan tools line. Tentukan titik awalnya yang berada pada endpoint garis yang panjangnya 113 mm. Kita tarik ke kiri sepanjang 70 mm seperti yang terlihat pada soal, kemudian tekan enter. Lalu kita nonaktifkan ortomo terlebih dahulu karena kita akan membuat garis bantu yang memiliki sudut 50 derajat. Jadi kita pilih line, lalu kita ambil endpoint dari garisan panjangnya 70 mm tadi sebagai titik awalnya. Kita ketik panjangnya 37, kemudian kita klik tab pada keyboard, kemudian sudutnya adalah 50 derajat, kemudian kita tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran jari-jarinya adalah 8 mm yang terdapat pada yang titik pusatnya berada pada ujung garis yang kita buat tadi. Kita ketik 8, kemudian tekan enter. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi lingkaran yang titik pusatnya berada di ujung garis yang panjangnya 70 mm tadi. Kita klik titik pusatnya, kemudian tentukan jari-jarinya yaitu 45 mm. Kemudian tekan enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menghapus garis bantu menggunakan tools erase yang terdapat pada toolbar modify. Simbolnya adalah seperti pensil yang dapat dilihat pada layar berikut ini. Kita klik erase, kemudian kita pilih objek yang ingin kita hapus. Di sini saya akan menghapus garis bantu yang sudah kita buat tadi. Kemudian tekan enter. Lalu langkah selanjutnya adalah menghapus bagian-bagian lingkaran yang tidak diperlukan. Kita dapat menghapusnya menggunakan tools trim yang terdapat pada toolbar modify yang simbolnya adalah seperti gunting. Fungsinya adalah untuk menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan pada objek. Nah, caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, lalu pilih objek yang ingin kita hilangkan. Seperti ini. Kita pilih, ulangi lagi ya. Kemudian selanjutnya kita buat garis yang menghubungkan antara
lingkaran yang jari-jarinya 20 mm dengan lingkaran yang jari-jarinya 46 mm menggunakan tools line. Kemudian kita pilih first point-nya, kita pilih tangan, kita ketik tangan. Kemudian pada lingkaran selanjutnya kita ketik tangan. Kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan menggunakan tools trim. Seperti ini. Lalu kita buat lagi garis yang menghubungkan antara lingkaran yang diameternya 60 mm dengan lingkaran yang jari-jarinya 25 mm. Caranya sama seperti tadi, menggunakan tangan. Sebelumnya, tangan adalah titik singgung lingkaran yang dapat kita aktifkan pada snap mode, snap setting. Di situ ada objek snap, kemudian ada tangan diberi centang di sini. Jadi di lingkaran akan muncul simbol seperti lingkaran untuk menunjukkan tangan atau titik singgung lingkaran yang ingin kita buat garisnya, dan kita klik OK. Lalu kita klik line untuk menambahkan garis. Kemudian kita klik tangan. Kemudian kita hubungkan dengan lingkaran yang ingin kita singgung. Kita klik tangan pada lingkaran selanjutnya. Kemudian terakhir adalah menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan menggunakan tools erase. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan lingkaran yang jari-jarinya 45 mm. Seperti yang terdapat pada soal, lingkaran itu menyinggung dua objek, yaitu lingkaran yang jari-jarinya 60 mm dan 8 mm. Kita klik tantan radius karena dia menyinggung dua lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran yang jari-jarinya 8, kemudian lingkaran yang jari-jarinya 60 mm. Selanjutnya kita tentukan jari-jarinya, yaitu 45 mm. Kemudian tekan enter, seperti ini. Selanjutnya kita hapus menggunakan tools trim yang terdapat pada toolbar modify. Seperti ini. Nah, inilah hasil pengerjaan soal 1 dari modul 2. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adalah langkah-langkah untuk mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Pratiwi dari Teknik Industri Angkatan 2020 dari kelompok kecil 1.3. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat objek 2 dimensi yang ada pada soal nomor 2 di modul 2. Jadi, yang pertama itu kita pakai tool line, membuat persegi panjang dengan ukuran 46 x 51 cm. Ini 51, bawah 46, 41 lagi, atas 46, enter. Terus kita zoom in.
Kemudian setelah itu kita gunakan tool offset untuk membuat objek yang sama, tetapi dengan jarak yang berbeda. Di sini jarak yang digunakan itu sebesar 3,8 cm. Kemudian kita pilih objeknya, taruh di atas. Oke, setelah itu kita lanjut membuat lingkaran untuk bagian kepalanya menggunakan tool circle. Sebelum menggunakan tool circle ini kita perlu garis bantu yang dibuat dengan tool line. Klik di specify first point yang pertama, lalu endpoint-nya di titik tengah atau setengahnya dari ukuran garis yang pertama tadi, itu 25,5. Di sini udah. Kemudian kita pilih tool circle. Lingkaran yang biasa aja, yang circle radius. Kita klik, radiusnya sebesar 26 cm. Kayak gini. Nah, kemudian kita mau menghapus bagian-bagian yang tidak perlu, yaitu ujung-ujungnya ini sama bagian setengah lingkaran yang ada di bawah. Untuk menghapus ini kita bisa gunakan tool trim sama erase, tapi sebelum dihapus harus kita lakukan perpanjangan terlebih dahulu atau extend supaya dia bisa di-trim. Kita extend terlebih dahulu bagian-bagiannya. Oke. Kemudian kalau udah langsung kita trim. Tekan enter sekali, kemudian kita hapus bagian-bagian yang tidak perlu. Ini. Oh, berarti bagian atasnya harus kita extend juga. Oke, kalau udah kita trim lagi. Nah. Kita extend lagi, belum sampai ujung rentah. Nah, ini baru kita trim. Oke. Jadinya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat fillet atau lengkungan pada bagian bawah ini. Sebelumnya untuk membuat bagian kakinya, kita gunakan offset lagi untuk, tapi sebelumnya kita tentukan dulu titik tengahnya. Gitu. Terus kita tarik garis lurus dari titik tengahnya itu ke bawah. Oke. Lanjut, kita pakai fillet. Dengan cara langsung aja kita ketikkan fillet. Ini fillet. Kemudian di command line-nya pilih yang radius, terus masukkan radiusnya yaitu sebesar 2,5 cm. Kemudian tinggal dipilih bagian mana yang mau di fillet. Ke sini. Terus sebelahnya juga sama. Pilih radius dulu, masukin 2,5. Udah, terus ini bisa di trim garis yang tadi.
dihapus ya. Oke, sudah. Setelah itu, setelah di-fillet, kita bikin kakinya. Kita lakukan offset pada bagian bawah. Offsetnya ini ukurannya sepanjang 11 cm. Klik ke bawah 11. Kemudian offset lagi. Ini sebesar 12,75. Kiri dan kanan, ini juga. Nah, kemudian bagian sini juga, yaitu sebesar 6,25. 6,25. Kalau garis-garis bantunya sudah terbentuk, kemudian kita bisa gambar kakinya pakai tool circle di titik tengah yang sudah kita buat. Ukuran radiusnya sebesar 6,25. Sebelahnya juga. Kalau udah, garis-garis bantunya ini bisa kita trim atau kita hapus aja karena sudah tidak diperlukan lagi. Bisa langsung kita hapus ya. Oke, sisanya kita hapus menggunakan erase. Oke, sudah bagian kakinya udah. Kemudian lanjut ke bagian lengan. Untuk ke bagian lengan ini kita pertama-tama buat lagi garis lurus di tengah badan. Seperti ini. Oke. Kemudian kita lakukan offset ke kiri dan ke kanan dengan ukuran 32,1 cm untuk bagian lengannya. Oke, sudah. Kemudian offset lagi. Ya, bagian lengannya. Oke, sudah. Kemudian kita offset lagi bagian atasnya ini 3,8. Kemudian kita lakukan extend sampai ke lengannya. Nah, oke. Selanjutnya ya, kita offset lagi untuk bagian bawah. Ukurannya 30,8. Kalau udah, pakai lingkaran di sini.
sebesar 3,6. Oke, sudah. Kemudian lanjut kita tutup tangannya di sini ke sini. Oke, enter. Pakai tool line lagi. Dari sini ke sini. Oke, sudah. Kemudian sisanya ini bisa kita trim. Kita trim. Pakai erase. Erase. Kita enter. Kemudian ini bisa kita trim. Erase. Bagian sebelah sini dihapus saja. Kemudian ininya kita mirror. Di-select dulu objek yang mau dicerminkan. Kemudian kita tekan mirror. Dan tekan di tengah sini. Dan enter. No. Oke, bagian lengannya udah jadi. Ini jangan lupa dihapus. Garis bantu yang ada di badannya. Oke, enter. Kemudian lanjut ke bagian kepalanya. Kita offset garisnya ini. Offset. Ukurannya 14. Terus habis itu kita bikin garis tengah untuk ngebelah dua dia. Di sini ke ukurannya 51. Kita bagi dua. Dua 25, ya Allah. Udah jauh loh ini. Udah 5,72. Enter. Kemudian kita tarik garis tengah sampai atas. Setelah bikin garis tengah, ini kita offset kembali. Ukuran 11. Ke kiri dan ke kanan. Oke, kalau udah kita bisa bikin bagian matanya. Bagian matanya ini ukurannya 2,5. Dengan diameter 5 berarti radiusnya 2,5. Di sebelah sini juga 2,5. Oke, bagian terakhir adalah membuat bagian
linknya atau antenanya. Membuat ini kita gunakan tool offset dengan ukuran 8 cm. Kemudian kita lanjut membuat garis. Karena ini garis miring, maka ortho mode-nya harus kita matikan supaya dia bisa membentuk sudut. Kita matikan dulu, baru kita bikin garis lain di sini. Specify first point-nya di titik poin yang sudah kita buat. Ini sudutnya sebesar 60 derajat dan panjangnya 13 cm. Sampai 60 derajat, yang 13. Enter. Oke, kemudian kita offset garis miringnya sepanjang 1,2 cm. Kemudian jangan lupa di-extend sampai dia menyentuh objek. Oke. Kemudian untuk bagian atasnya kita gunakan tool line. Kita bikin garis tertutup. Kemudian untuk bagian lengkungnya kita gunakan circle, tetapi sekarang kita gunakan yang 2 point atau menyentuh 2 objek. Kita klik objek-objek yang bersentuhan. Kalau sudah, bisa kita erase atau trim. Untuk bagian bawahnya itu kita trim aja. Trim, enter. Nah, kemudian untuk bagian sebelah kirinya ini bisa kita mirror aja biar lebih cepat. Kita mirror. Oke, udah. Terus garis-garis bantunya bisa kita hapus menggunakan trim. Langsung aja kita hapus. Oke, sisanya kita hapus menggunakan eraser. Kita erase. Kemudian kita zoom in. Lanjut menghapus. Ini kita enter. Nah, ini dia objek dari soal nomor 2 di modul 2 yang sudah jadi, yaitu sebuah logo berbentuk Android. Saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.